Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Putri, Prodi Ekonomi Syariah, kelompok 5. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Adapun materinya yaitu materi yang perlu kita pahami yaitu pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Pertama, pemakaian huruf. Itu huruf abjad. Huruf abjad adalah huruf yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia yang terdiri dari 26 huruf. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas 5 huruf, yaitu A, I, U, E, O. Huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal ai, au, e, dan oi. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, misalnya apa maksudmu, atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan, misalnya Amir Hamzah. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah atau nama surat kabar yang dikutip dalam lisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf tebal. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab atau subbab, misalnya penulisan latar belakang dan masalah serta tujuan. Materi selanjutnya, penulisan kata. Ada 5 poin penting yang harus dipahami dalam materi penulisan kata, yaitu partikel. Partikel singkatan akronim, angka dan bilangan, kata ganti, dan kata sandang. Pertama, partikel. Partikel lah, kah ditulis serangka dengan kata yang mendahulinya, misalnya lah, bacalah buku itu baik-baik. Kah, apakah yang tersirat dalam buku itu? Singkatan dan akronim. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik, misalnya HLM, atau dibaca secara lengkap yaitu halaman. Angka dan bilangan. Pada awal kalimat ditulis dengan huruf, misalnya 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Kata ganti. Kata ganti ku dan kau ditulis dengan serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan mu dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya, misalnya rumah itu telah kujual, bukumu tersimpan di perpustakaan. Kata sanding. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, misalnya surat itu dikembalikan kepada si pengirim, sang adik mematuhi nasihat sang kakak. Materi selanjutnya itu pemakaian tanda baca. Ada 5 poin penting juga, yaitu tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elipsis, tanda petik. Contoh tanda pisah itu, kemerdekaan bangsa itu saya yakin akan tercapai diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Tanda tanya contohnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Tanda seru, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Tanda elipsis itu tanda yang tidak adalah kalimat yang tidak lengkap. Itu misalnya contohnya, menurut saya titik-titik seperti titik-titik bagaimana, Bu? Tanda petik. Contohnya itu, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Materi terakhir yaitu penulisan unsur serapan. Terdapat juga kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan itu adalah sebagai berikut, yaitu tanda titik, tanda koma, titik 2, dan tanda hubung. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi dalam kalimat majemuk. Titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk.
Titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Itulah penjelasan mengenai materi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Mungkin jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.